Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, selamat datang saya ucapkan di video saya, terutama kepada Ibu dosen pengampu Rita Kencana SPD MPD, mata kuliah Pengembangan Kemampuan Kreativitas. Selamat menyaksikan video saya, semoga ada ilmu dan manfaat yang dapat diambil dari video yang saya akan tampilkan ini. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kita harus tetap semangat ya bunda-bunda. Semoga kita tidak hanya semangat di awal, tetapi juga harus tetap semangat di akhir. Semangat bunda-bunda dan selamat menyaksikan video saya. Baiklah, saya Murniati. Di sini saya kelompok 6 akan membahas tentang pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Silahkan disimak ya video selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu kreativitas dan apa itu imajinasi. Setiap individu memiliki beragam kemampuan yang berbeda. Bercermin dari keragaman kemampuan yang berbeda itu, hendaknya perlu dilakukan berbagai cara dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Salah satu kemampuan individu adalah kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang tidak dibawa sejak lahir, namun dapat dipelajari dan dikembangkan, sehingga seyogyanya kemampuan ini dapat dikembangkan sejak dini. Pada anak usia dini, kreativitas adalah potensi penting yang harus dikembangkan sejak dini, karena penting bagi kehidupan si kecil di masa depan. Memiliki kreativitas tinggi sangat bermanfaat pada perkembangan kecerdasan si kecil. Dengan kreativitas, ia punya fondasi untuk berpikir lebih baik, bisa lebih produktif, lebih kritis, dan menyelesaikan masalah, serta kesempatan untuk menemukan berbagai hal yang baru. Kemudian, menurut Eisenberg dan Jalongo dalam Novi Mulyani, menyatakan bahwa kreativitas pada anak disodorkan dengan keunikan gagasan dan munculnya imajinasi dan fantasi. Anak yang memiliki jiwa kreatif akan mudah menerima adanya stimulasi atau rangsangan. Dalam melakukan aktivitas yang kreatif, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh dua anak, yaitu fluensi kelancaran dan flexibility adalah keluasan. Seorang anak dikatakan kreatif ketika ia menemukan pemecahan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Anak tentu saja melakukan fluensi dengan memunculkan berbagai ide alternatif. Lebih lanjut, anak mempertimbangkan berbagai hal untuk memilih solusi yang terbaik. Ciri kreativitas pada anak usia dini adalah mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut Eisenberg dan Jalongo dalam Musbirop, kreativitas anak dikoridori oleh keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi serta fantasi. Anak-anak yang kreatif sangat sensitif dengan stimulasi. Dalam mengaplikasikan sifat kreatifnya, anak tidak dibatasi oleh frame-frame apapun. Artinya, mereka mempunyai kebebasan dan keleluasaan dalam berkreativitas kreatif. Selain itu, kreativitas anak usia dini juga ditandai dengan kemampuan membentuk imaji mental, konsep berbagai hal yang tidak dihadir di hadapannya. Selanjutnya, pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Janice Betty menyatakan bahwa bagi anak, imajinasi adalah kemampuan untuk merespon atau melakukan fantasi yang mereka buat. Kebanyakan anak berusia di bawah 7 tahun banyak melakukan hal tersebut. Para pakar spesialis anak sekarang ini telah mengetahui bahwa imajinasi merupakan salah satu hal yang efektif untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, bahasa, terutama kreativitas anak. Menurut KBBI, imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan di angan-angan atau menciptakan gambar-gambar seperti lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Dalam sumber yang sama, imajinasi dapat pula diartikan sebagai khayalan. Salah satu latihan yang mendasar agar anak dapat berkreasi adalah dengan berimajinasi, yaitu kemampuan melihat gambaran dalam pikiran. Kemampuan ini berfungsi untuk memunculkan kembali ingatan di masa lalu sebagai kemungkinan yang terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dorothy dan Jermer Singer telah melakukan penelitian dan menulis sebuah permainan imajinatif anak
Mereka yakin bahwa berimajinasi sangat esensial dalam perkembangan kemampuan intelektual dan bahasa. Anak mengingat ide dan kata yang telah mereka alami karena mereka dapat menggabungkan ide dengan gambaran dalam pikiran mereka. Dalam permainan imajinasi, anak dapat memperagakan suatu situasi, memainkan perannya dengan cara tertentu, memainkan peran seseorang dan menggantinya bila tidak cocok, ataupun membayangkan suatu situasi yang tidak pernah mereka alami. Dalam permainan drama, anak dapat memunculkan peristiwa masa lalu dan menggabungkannya dengan masa depan yang mirip dengan novel, menambahkan dialog, menambahkan nuansa baru terhadap karakternya, serta arah baru dalam alurnya. Tidak ada penulis cerita yang lebih baik dari seorang anak. Banyak benda yang sederhana dapat dijadikan alat bagi anak untuk berimajinasi. Sebagai contoh, misalnya sapu. Sapu dapat anak gunakan sesuai fungsi yang sebenarnya, yaitu untuk membersihkan debu dan kotoran, atau dapat juga digunakan untuk fungsi yang lain, seperti kuda-kudaan, motor, sepeda, sapu nenek sihir yang dapat terbang, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kursi anak, dapat menggunakannya sebagai mobil, traktor, benteng pertahanan, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya dengan benda-benda lain. Imajinasi akan membuat sesuatu yang akan tidak mungkin menjadi mungkin. Ini adalah salah satu gambar contoh kreativitas imajinasi, di mana meskipun kita tidak tahu seperti apa bentuknya matahari, setidaknya kita bisa berimajinasi bahwa matahari seperti ini, bahwa pohon kelapa seperti ini. Karena imajinasi adalah hayalan. Kita bebas berkreativitas atau berimajinasi sesuai apa yang ingin kita gambar. Ini hasilnya.